Tamu kita yang keren banget hari ini namanya Mbak Diandra Chandri Putri Maulina. Saya panggilnya sih Mbak Diandra. Nah, beliau ini seorang penyiar, produser, sekaligus voice over talent. Apaan sih itu? Pengisi suara gitu ya. Nah, saat ini Mbak Diandra sebagai seorang newscaster atau pembawa berita di Mahaka Radio Integra. Perempuan hebat di depan kita ini, teman-teman, sejak 2013 sudah menjadi seorang voice over talent di berbagai industri. Dari TVC Sunlight Unilever, Music Room Trans TV, Hypermart, greeting announcement di Grand Indonesia Shopping Town, program Dunia Punya Cerita Trans TV, dan masih banyak lagi. Keren banget ya? Iyalah. Mbak, gini deh. Di zaman digital ini ya, Mbak, karir sebagai voice over talent itu kan sangat menjanjikan ya. Kasih Mbak, apa ya, tips buat kita, buat teman, dari mana sih Mbak kita bisa memulainya? Oke. Mungkin kalau misalkan untuk saat ini sih sangat dimudahkan sekali buat teman-teman yang mau berkecimpung di dunia voice over talent atau pengisi suara. Pengisi suara itu macam-macam, gak harus iklan, tapi juga ada pengisi suara announcement. Biasanya itu untuk kereta api, bandara, atau mungkin MRT, banyak hal. Pokoknya yang bisa diisi dengan suara kita. Nah, itu biasanya teman-teman bisa untuk ngecek di Instagram, itu biasa udah ada kok kalau nggak salah voice over talent Indonesia atau voice over apa, macam-macam di Instagram. Nah, itu mungkin teman-teman bisa ikutin dari situ. Biasanya mereka punya kelas-kelasnya tersendiri. Jadi bagaimana menjadi seorang dubber atau pengisi suara kartun atau dubber dari sebuah film luar yang diisi dengan suara Indonesia. Kan biasa suka ada tuh ya, atau telenovela apa segala macam, atau mungkin bisa menjadi pengisi suara iklan atau pengisi suara untuk announcement sebuah perusahaan atau lift atau apapun itu mereka suka ada nawarin di situ gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa cek di Instagramnya Voice Over Indonesia atau apalah itu ya, dan kan komunitasnya gitu. Mungkin dari situ membuka link dulu lah ibaratnya. Ya. Jadi nampakin dulu, Mbak Diandra aja dulu juga gitu ya. Jadi dari nol dulu, jadi cari komunitasnya banyak di Instagram. Kalau nggak di Google juga banyak, nanti ketahuan di mana. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak, gitu ya. Mbak, teman-teman kan ada juga bertanya gini, kalau mau menjadi seorang voice over talent itu harus berpendidikan tinggi nggak sih? Atau harus sarjana komunikasi atau tamat SMA bisa menjadi seorang voice over talent sih Mbak? Semua bisa, semua punya kesempatan yang sama. Kita nggak bisa mematok kalau menjadi seorang voice over talent tuh harus ini dulu, harus itu dulu, enggak. Karena kita alhamdulillahnya adalah suara yang kita jual. Jadi gimana caranya kita tahu karakter suara kita gitu. Alhamdulillah waktu dulu aku juga sempat otodidak sebelum akhirnya aku masuk ke radio gitu. Otodidak dengan cara aku dengerin terus iklan-iklan TV. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada iklan diganti atau apa gitu ya. Kalau aku dengerin gitu, karena dari situ aku tahu, oh kalau misalkan dapat produk ini aku harus baca dengan karakter suara seperti ini. Oh kalau misalkan aku dapat produk ini aku harus baca dengan karakter suara seperti ini. Jadi aku belajarnya dari aku seneng dengerin iklan-iklan televisi, dengerin iklan radio, dan itu yang akhirnya ngebuat kita punya kualitas lebih, punya pembelajaran lebih gitu. I see. Ya, karena kalau seseorang punya passion memang seperti itu ya. Saya juga nggak terpikir kalau saya tiba-tiba ada yang bilang tak skip. Ya, kalau orang punya passion sebagai seorang voice over talent, terutama teman-teman. Jadi mulai sekarang belajar menyimak itu salah satu cara dari Mbak Diandra otodidak. Kalau gitu syaratnya apa aja sih Pak? Kalau boleh tahu Mbak Diandra? Syarat untuk voice over talent? Ya. Syaratnya apa ya? Syaratnya sih mau ya, yang penting mau dulu gitu. Apapun karakter suaranya, apapun yang diminta coba pelajarin. Terus juga
kadang jadi gini loh, kadang dulu tuh aku sempat nggak suka sama voice over talent. Apa sih voice over talent gitu, nggak dikenal juga. Tapi ternyata pas sudah kenal, aku jadi menyukai gitu, bahwa ternyata sangat sulit untuk mengkreasikan sebuah kata-kata menjadi sesuatu yang orang mau dengar gitu. Jadi Betul. intinya banyak belajar, seneng dengerin orang ngomong, gimana caranya berartikulasi, Aha. atau misalkan gimana sih cara ngomong yang benar gitu kan, atau misalkan gimana caranya kita mengapresiasi sebuah produk, akhirnya kita juga menyampaikannya enak kayak gitu. Jadi lebih ke, Oke. tapi yang paling utamanya adalah kita mau dulu. Dengan mau kita akan cari tahu, tekun, uh, perbanyak link, dan ya mudah-mudahan dapat dapat dari entah dari mana gitu, terus tiba-tiba Ya, Mbak pasti, pasti. suaranya untuk produk ini, kan kita nggak tahu juga gitu. Jadi Ya, lebih ya. memperbanyak link aja. Oke, oke, oke. Mbak, gimana sih cara, kan suaranya Mbak Diandra itu asik ya, enak, renyah, gurih, mengasihkan gitu kan. Gimana sih Mbak Diandra supaya kita bisa membentuk suara kita terdengar enak gitu? Aduh, kalau misalkan kayak gitu apa ya, Bu? Aku juga bingung deh jawabnya. Tapi kalau aku adalah memanfaatkan dari dulu tuh aku udah emang suaranya ngebas banget ya. Dari zaman SMP pun juga aku udah suaranya ngebas. Dan aku Oke. sempat kesel gitu. Kenapa sih SMP aku udah dibilang ibu-ibu suaranya kalau lagi teleponan gitu. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Oh iya, Bu. Gitu. Itu aku kayak, aduh, apa sih gitu. Tapi aku nggak mau ngejadiin suara yang dulu aku pada saat dulu SMP udah terbentuk jadi sesuatu yang aku sia-siakan gitu. Jadi gimana caranya aku meng-create diri aku sendiri untuk, oh ternyata nih aku pas nih kalau untuk ngisi suara untuk seminar, hal-hal yang lebih ke serius gitu ya, misalkan pembukaan sebuah acara dengan voice over talent yang serius. Nah, ini mungkin aku lebih ke sini nih gitu. Tapi kalau yang keceria-ceria mungkin ada karakter suara yang lain gitu. Jadi kita dengan tahu punya karakter suara seperti apa, kita tahu nih kita baiknya untuk produk atau acara apa gitu. Nggak mungkin seminar dengan ya kita ini nggak mungkin. Tapi kalau misalkan pembukaan, baik selamat pagi apa selamat siang, nah itu kan lebih lebih kita tahu, oh karakter aku tuh di sini gitu. Aku tahu karakter suaraku tuh ngebas gede gitu ya. Jadi aku ngedalemin karakter suara yang memang sesuai dengan karakter suaraku gitu. Jadi Oke. lebih ke situ sih gitu. Mau suara apapun itu, yang penting kita tahu karakter suara kita dan pasnya di mana nih gitu. Nah, Mbak, kalau gitu ya, boleh nggak sih share tentang list do and don't? Jadi, apa sih yang perlu kita lakukan supaya bisa menjadi seorang voice over talent yang baik, dan apa yang sebaiknya tidak kita lakukan supaya ya apa ya, branding kita itu, oh voice over talent, misalnya Mbak Diandra itu keren loh. So apa sih Mbak list do and don't-nya Mbak? Oke, kalau dunia itu lebih ke kita ngegali terus sih apapun itu gitu. Kita ngegali terus apa yang apa yang membuat suara kita tuh tetap terjaga gitu ya. Misalkan dengan kita rajin minum air putih, kita jaga suara kita, dan gimana caranya kita bisa senam muka. Jadi pada saat nanti kita berbicara ke orang atau berbicara dengan klien, atau mungkin kita lagi pada saat membaca skrip, nggak kaku gitu. Jadi bisa menguasai. Jadi kita tahu gimana caranya kita ngelatih diri kita supaya nggak kaku gitu, yang pertama. Terus menjadi seorang voice over talent itu karakter, jatuhnya itu karakter. Jadi jangan pernah ada yang menganggap bahwa aduh suara gue jelek, aduh suara gue nggak ada apa-apanya. Tidak, bahwa semua suara itu bagus, tergantung bagaimana nanti mereka memilih karakter suara-suara yang diinginkan gitu. Ya kita bisa tahu gimana suara Doraemon, pengisi suara Doraemon adalah ibu-ibu yang dia bisa punya suara seperti itu. Apakah itu jelek? Tidak. Tapi itu adalah karakter dari Doraemon yang bagus seperti itu. Terus selalu menganggap bahwa diri kita tuh pasti bisa. Percaya diri. Jadi dibilang, aku nih masih baru, aku belum ada pengalaman, nggak apa-apa. Yang penting kamu percaya diri, kamu bisa, kamu punya kualitas gitu. Terus apalagi ya, banyak belajar, banyak cari tahu gitu. Itu sih yang akhirnya jadi nanti kita mengembangkan
diri kita sendiri untuk bisa menjadi seorang voice over talent. Sesekali ngerekam, kalau misalkan ada teman-teman yang pengen jadi pengisi suara, nggak apa-apa, ngerekam dulu aja di handphone. Terus kalau misalkan ada ngelihat misalkan ada apa ya, kompetisi ngisi suara gitu, ikutan aja. Kita nggak tahu ada kesempatan dari mana gitu. Terus yang tidak dilakukan apa ya? Yang pasti jangan menyerah, karena memang dunia voice over talent itu lumayan sekarang tuh udah banyak banget, apalagi senior juga udah banyak gitu ya. Dan karakter suara, karena karakter suara itu berbeda-beda, jadi makanya akhirnya orang tuh jadi kayak apa namanya memilih kan, gimana caranya kita punya kualitas. Nah itu aja, gimana caranya kita punya kualitas, dan akhirnya orang tuh kayak memilih suara kita. Jadi jangan ngerasa mentang-mentang masih baru, terus akhirnya jadi nggak percaya diri, jangan. Pokoknya intinya adalah fokus ke diri kita, punya kualitas, punya karakter, ya kita ajuin aja. Jangan takut, gitu. Kalau misalnya ada kesempatan, ikutin. Karena dulu tuh Bu, aku tuh sempat ikutan sayembara pengisi suara MRT. Walaupun memang aku nggak kepilih, tapi itu kan suka ada, aku suka ngecek di Instagram gitu loh Bu, ada apa sih pengisi suara, apa namanya, yang berhadiah, mau yang nggak berhadiah, aku ikutin aja semuanya gitu. Jadi kita nggak tahu link dari mana soalnya, jadi ikutin aja semuanya. Kalau do and don'ts-nya yang pakem banget sih nggak ada. Jadi lebih kepada kalau do-nya ya ayo mau, tapi kalau don'ts-nya adalah jangan menyerah gitu, karena persaingan sesama pengisi suara tuh banyak banget. Nah, thank you, makasih Mbak Diandra. Saya dan tim makasih, saya thank you banget. Isinya keren banget, step-step buat teman-teman, yakin banget bermanfaat. So teman-teman.